Wow, kasusnya banyak banget ya. Iya ya, mana tentang PNS lagi. Kok bisa sih kayak gitu? Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama Trioneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Widya dari Rorenq. Aku Raihan dari PIMT. Aku Dian dari Rorenq juga. Tadi kita udah lihat ya, kasusnya banyak banget. Tentang ASN pula. Menurut kalian gimana tuh? Wah iya, parah banget. Padahal harusnya ASN itu jadi panutan kan? Iya bener, harusnya gak akan kejadian tuh kalau mereka nerapin nilai aneka. Aneka? Apaan tuh? Aneka kan macem-macem artinya. Macem-macem gimana sih maksudnya? Bukan itu, Han. Aneka itu nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Terdiri dari A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Oh, aneka yang itu. Iya, gue mulai inget tuh. Iya bener, yang pernah kita pelajarin. Akuntabilitas itu prinsip dasar sebagai suatu kewajiban dalam melaksanakan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Terus, apa bedanya dong sama responsibility? Beda dong. Jadi, kalau responsibility itu kewajiban untuk bertanggung jawab. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus lu lakukan. Contohnya kayak gimana sih? Gue masih bingung nih. Gini Han, contohnya. Misal, dalam bekerja harus bertanggung jawab sama kerjaan sampai selesai. Tapi gak cuma sebatas selesai aja. Lu harus punya integritas dalam mematuhi peraturan. Terus juga harus jujur dan transparan dalam melaporkan hasil kerjaan. Nah, iya. Terus, selain itu juga nih, lu harus ngerti kalau pembagian kerjaan itu udah sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai. Lu juga harus bisa memegang kepercayaan dari rekan kerja. Dan hasil kerjaan lu ini harus jelas, serta konsisten dalam penyelesaiannya. Oh gitu. Iya, gue mulai ingat. Gue juga pernah nih belajar tentang nasionalisme di sekolahan dulu. Nah iya, coba apa nasionalisme Han? Intinya sih cinta tanah air. Jadi kita sebagai warga mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Kalau udah sama gitu kan kita sebagai masyarakat bisa merasakan nih adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa kita sendiri. Intinya sih pedoman sama Pancasila deh. Bener nggak kayak gitu? Iya benar, itu lu ngerti. Biar lebih jelas nih, gue coba kasih contoh aja ya. Sebagai ASN, kita wajib percaya pada Tuhan dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan menjauhi segala larangannya. Lalu kita juga harus membantu sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras antar golongan. Kalau lu kerja nih, lu harus rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan perusahaan yang akhirnya menjadi kemajuan bangsa juga. Terus juga nih, usahain kalau bisa pakai produk Indonesia atau produk karya anak bangsa. Ya sebagai wujud cinta tanah air kita. Gue tambahin deh, sebagai PNS, ketika lu lagi rapat nih misalnya, lu harus mau bermusyawarah, terus juga mau nerima pendapat orang lain, meskipun misal nih, nggak sesuai sama pendapat lu. Di samping itu juga, lu harus mau membantu sesama, tapi yang adil ya, jangan membeda-bedakan. Nah, sekarang masuk ke aneka yang ketiga, yaitu etika publik. Etika publik itu intinya sih tentang norma-norma gitu deh. Ya, standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya. Nah iya, jadi kita sebagai ASN, misal mau nyebarin berita nih, harus jujur sesuai dengan sumber data yang valid. Jangan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Apalagi berita hoax, jangan sampai deh ikutan nyebarin. Terus, kita juga harus bisa bedain mana yang boleh disebar, mana yang harus dijaga kerahasiaannya. Selain itu, jangan lupa, kita harus bertingkah laku yang sopan, hormat, dan adil ke semua kalangan, baik yang muda, apalagi sama yang lebih tua. Kita tidak boleh menyalahgunakan BUMN loh. Misalnya nih, pakai kendaraan dinas, ya sesuai dengan kebutuhan dinas. Terus pakai komputer ya buat kerja, jangan buat nonton Netflix. Iya sih. Nah, sekarang tentang komitmen mutu ya.
Seingat gue nih, komitmen mutu itu pemberian layanan publik yang efektif, efisien, berinovasi, dan bermutu yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Bener nggak? Iya, bener Tuhan. Kita kalau misal kerja nih harus efektif dalam mencapai target, tapi harus efisien dan tetap memperhatikan mutu. Ngerti nggak maksud gue? Nah, gimana tuh caranya? Sedangkan kita kan juga tetap harus melakukan continuous improvement kan, supaya tetap berinovasi. Wah, iya juga ya, susah tuh. Gimana ya? Mungkin kayak kita lebih ke mempersiapkan dulu nih perencanaan yang matang. Gimana cari cara yang paling efisien dalam mencapai target dengan cara membanding-bandingkan. Kalau kita udah dapat cara yang paling efektif dan efisien, tinggal kitanya harus sungguh-sungguh supaya hasilnya bisa memuaskan masyarakat. Setelah dapat hasilnya, jangan lupa kita terus lakukan perbaikan supaya terus berkembang agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harus cepat tanggap akan kebutuhan masyarakat. Nah, betul juga sih. Ini yang terakhir dan paling penting, dimulai dari hal kecil dan harus kita hindari, yaitu anti korupsi. Karena terkadang kita nggak sadar nih kalau kita udah melakukan korupsi. Padahal korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya juga luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Bentar. Hal kecil kayak gimana sih maksudnya? Hal kecil kok pengaruhnya besar? Contohnya kayak gimana? Aduh Rehan, gini nih contohnya nih. Misal kita kerja kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nih. Tapi belum jam 4 lu udah pulang. Kan itu korupsi waktu namanya. Ya nggak Yan? Iya Wit, selain itu juga, misalnya kita kerjasama dengan mitra lain, mereka terima kasih kan sama kita, terus mereka ngasih barang atau makanan atau uang sebagai ucapan terima kasih. Nah itu harusnya nggak boleh kita terima, karena masuk dalam kategori gratifikasi. Terus, emang kayak gitu bisa berpengaruh besar ya? Ya iyalah, gini maksudnya. Jadi, karena lu udah biasa melakukan kecurangan kecil dan itu udah jadi keseharian lu, bisa-bisa hal besar juga jadi biasa. Contoh gampangnya nih, lu misalnya jadi bendahara nih, kan megang duit kantor tuh. Terus lu pakai uang kantor buat urusan pribadi. Awalnya kecil dan gak ada yang tahu tuh. Lama-lama nominalnya besar dan lu palsuin deh laporannya. Kan itu merugikan banyak orang yang ada di kantor lu. Ya nggak sih? Oh iya juga sih. Jadi kita harus beneran jujur ya dalam hal apapun dan sekecil apapun, sehingga terbentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam bekerja. Nah, selain itu juga lu harus mandiri dan kerja keras. Terus lu juga harus berani menegur atau melaporkan jika melakukan kesalahan tanpa memandang status mereka. Terus lu juga harus bisa hidup sederhana sehingga mampu bersyukur terhadap materi yang udah lu dapat. Jadi nggak perlu lagi deh korupsi-korupsian karena itu merugikan banyak pihak. Lu juga harus ngerti dan peduli. Apabila lu korupsi ada banyak hak orang yang lu ambil. Wah, ternyata kita sebagai ASN tuh udah ada panduannya ya, tinggal kitanya aja nerapin, ya nggak? Iyalah, wajib banget meskipun banyak itu. Karena menurut UU ASN pasal 10, fungsi ASN itu ada 3. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai pelayan publik. Dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, udah jelas ya teman-teman? Yuk kita jadi ASN yang beraneka, akuntabel, nasionalis, beretika publik, berkomitmen terhadap mutu, dan anti korupsi. Mulai dari kita, Mulai dari hal kecil. Dan mulai dari saat ini. Sekian dari kami, Trioneka. kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam dari Trioneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.